Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operator kalau boleh volumenya tambahin dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Tes. Ya, ditambah aja Mas volumenya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Allah. Ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti mau'idha. Para alimil ulama yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Khinal Kiram Ki Al-Hajj Al-Ustadz Haji Sinwan matanallahu bituli hayati, sahibul musibah beserta seluruh keluarga besarnya dari almarhumah Haja Eha Julaiha binti Haji Raden Muhammad Ilyas, para jamaah majlis tahlil, majlis zikrullah mengenang 40 hari almarhumah Hajah Eha Julaiha. Semua yang hadir mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah nanti meninggal dunia bi husnil khotimah. Sebelumnya saya mohon maaf, minta duluan biar nanti tahlil langsung doa Kiai, karena memang tadi saya mencoba berbagi waktu dalam acara 1 Muharram ini. Ada beberapa tempat insyaallah semuanya majlis-majlis ilmu, semuanya majlis-majlis zikir dalam rangka syiar Islam. Malam hari ini saya bersyukur bisa bersilaturahim di majlis ini. Alhamdulillah wa syukrulillah, yang hadir di sini semuanya adalah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita hadir di majelis ini tidak lain dan tidak bukan bersama-sama nanti. Tadi diawali dengan bacaan suratul Yasin, dilanjut dengan membaca tahlil. Tahlil itu berasal kata dari halala yuhallilu tahlilan, membawa kalimatut taqwa, membaca kalimatut tauhid, al kalimatut thayyibah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapapun di antara kita di akhir hayat kita, saat sakaratul maut kita, diakhiri dengan kalimat tersebut la ilaha illallah, dijamin oleh Allah dakhalal jannah. Maka saya berhusnuzon kepada Allah, almarhumah Hajah Eha Julaiha
40 hari yang lalu, yang sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak familinya, meninggalkan tetangganya, meninggalkan isi dunia ini, dipanggil oleh Allah, saya husnuzon, walaupun saya tidak mengenal beliau, beliau meninggal dunia husnul khotimah. Maka saya pun yakin malam hari ini almarhumah di alam barzah sedang berbahagia dengan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah sedang senang di alam barzah, di alam kuburnya, karena keluarganya, anak-anaknya, saudaranya semuanya malam hari ini mengundang kita semua untuk mendoakan, mengirimkan hadiah yang utama. Inna hadiyatal ahya alal amwat, hadiah yang paling utama dari orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia, ad-du'a was-shadaqah, doa dan sedekah. Saya yakin dan saya berpesan kepada seluruh keluarganya, wabil khusus anak-anaknya, kalaupun tidak bisa setiap hari, minimal seminggu sekali, khususnya malam Jumat. Kenapa dengan malam Jumat, Pak? Dalam kitab Dakhaiqul Akbar, kitabnya tipis di halaman yang ke-19, di situ diterangkan, Pak, Allah mengizinkan ruh itu pulang ke rumahnya di malam nisfu Sya'ban, di malam Lailatul Qadar, di malam Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, di hari Jumat pertama di bulan Rajab, dan juga fi kulli Lailatul Jum'ah, di setiap malam Jumat. Maka pernah mungkin hadirin pernah mendengar kidung bahasa Jawa, saban malam Jumat ahli kubur mulih nang umah. Paham Pak artinya, Pak? Pak, paham Pak? Meneng bae. Setiap malam Jumat ahli kubur diizinkan Allah pulang ke ngapain? Kanggo jaluk dungo, wajan Quran najan sak kalimat, minta dibacain doa, dibacain Al-Quran walaupun satu kalimat. Lamun ora dikirimi banjur balik Brebes mili. Kalau tidak dibacain doa dan Al-Quran walau satu kalimat, banjur balik, buru-buru dia pulang Brebes mili. Apa Brebes mili, Pak? Nangis. Ada orang Cirebon gak di sini? Saya orang Cirebon, Pak, jadi ya bahasa Cirebon. Banjur balik Brebes mili, meneteskan air mata. Balik nang kuburan, mangku tangan tetangisan. Pulang kembali ke kuburannya dengan tangan kosong dan nangis dengan kesedihan yang sangat mendalam. Maka keluarganya, anak-anaknya almarhumah Haja Eha ilok seminggu sekali kagak inget. Kenapa harus kita kirimin doa dan sedekah, Pak? Mal mayyitu fi qabrihi kal ghariq. Mayat itu, Pak, di alam barzah sana nasibnya bagaimana? Kata Nabi, kal ghariq, seperti orang yang tenggelam, Pak. Kalau ada orang tenggelam, kita melihat orang tenggelam, apakah itu di kali ataupun di laut, kira-kira kita buru-buru pengen nolong apa entar-entar? Buru-buru, nggak mungkin ada orang mau tenggelam, tolong. Ntar dulu ya, saya mau makan dulu. Nggak mungkin begitu. Kita pengen buru-buru nolong. Maka begitulah kondisi di sana. Ketika anak-anaknya membaca doa, membaca suratul Quran, bersedekah kepada almarhumah, insya Allah di sana almarhumah penuh dengan kebahagiaan. Amin, amin. Dan saya yakin almarhumah Bu Hajah Eha ini
Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, almarhumah meninggal dunia, saya tidak melihat tapi mungkin tersenyum, tapi di sekitarnya bersedih menangis. Setiap ada yang meninggal dunia di sekelilingnya menangis sedih. Saat almarhumah lahir, almarhumah pasti nangis. Kita juga semua sama, Pak. Waladatka ummuka yabna adama bakian. Saat kita lahir ke dunia ini semua kita menangis. Dan sekelilingnya tersenyum, tertawa, bahagia. Maka ketika kita meninggal dunia, kita akan tersenyum, dipanggil oleh Allah, namun di sekelilingnya akan bersedih. Jangan sampai dibalik. Maka mari kita berusaha yang masih hidup ini, apalagi rambut yang putih. Ada yang rambut berwarna putih sini? Ada enggak? Banyak ya. Rambutnya pada putih, alamat dekat. Jawab yang kompak, Pak. Jawab, lu menakut bener. Rambutnya banyak putih, alamat dekat mati. Mata pandangan kabur, alamat masuk kubur. Pipinya pada kendor, alamat mujur. Giginya pada ompong, tanda bakal digotong. Salli wa sallim iman ala mada. Salli wa sallim iman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kita yang masih hidup, sebelum saat itu tiba, sebelum waktu itu datang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa kita semua pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini, alias mati. Mati itu, Pak, dalam bahasa Arab al-maut, dari rahim ibu pindah ke dunia namanya lahir. Dari dunia pindah ke alam barzah namanya mati. Mati itu hanya perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Nanti dalam barzah kita semua yang tadi dibaca dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in asainahu fi imamin mubin. Allah akan hidupkan kita kembali di sana. Kehidupan di sana pun sama kayak di dunia, ada yang senang, ada yang susah, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Saya husnuzan lagi kepada almarhumah. Ketika diusung jenazahnya, orang yang meninggal ketika diusung, Pak, ngomong, Pak, ngomong. Mayat kalau diusung itu ngomong, Pak. Cuman sayang yang gendongnya, yang gotongnya budeg. Lah kalau yang gotongnya denger, kabur, Pak, pingsan, Pak. Maka almarhumah insyaallah seorang ibu, seorang wanita yang solihah, ketika digotong ngomong tuh almarhumah. Apa omongnya? Qaddimuni, qaddimuni, buruan bawa aku ke kuburan, buruan. Kenapa? Di alam barzahnya sedang menunggu kenikmatan dan kebahagiaan. Beda dengan orang yang ghairu solih, yang tidak solih, yang tidak solihah, yang disampaikan ketika dibawa dalam keranda mayat itu,
Dia pun teriak, ya wailaha, ya wailaha, aina tadhabun, aina tadhabun, mau kau bawa kemana aku, balikin aku. Takut dibawa ke kuburan karena di kuburannya sedang menunggu siksa dan derita. Maka kita pun berusaha nih, di alam kubur itu ada siksa Pak, wabil khusus Pak. Nih kuburan, umumnya orang disiksa di kuburan gara-gara bekas air pipis. Air apa Pak? Maaf, air kencing. Nih yang suka pipis enggak tuntas, yang suka hobi pipis berdiri, yang suka pipis membawa bekas, belum benar-benar bersih, hati-hati, itu siksa pertama di kuburan. Yang suka ngadeg, ada tiang listrik main gorek-gorek aja. Hati-hati itu. Maka pengen selamat di kuburan, selain hati-hati kalau pipis, kalau kencing baik laki-laki maupun perempuan, kita semua pengen selamat di kuburan. Rumusnya jisamsu, rokok dong. Rumusnya apa Pak? Jisamsu 2, 3, 4. Ada rokok jisamsu di sini. 2 rakaat jangan pernah ditinggal Pak. Rakaat subuh. 3 rakaat maghrib jangan pernah ditinggal. 4 rakaat zuhur, asar, isya jangan pernah ditinggal. Kenapa? Ketika di alam barzah, nih almarhumah pasti ditanya. Di alam barzah yang ditanya cuma 2 Pak. Golongan mukmin dan golongan munafik. Ini yang ditanya. Para anbiya, para nabi, para syuhada tidak ditanya, orang-orang kafir tidak ditanya, anak-anak kecil tidak ditanya. Yang ditanya hanya golongan orang-orang mukminin dan orang-orang munafik. Ditanya Pak, marrabbuka, insyaallah almarhumah sudah biasa sholat. Yang pertama sering dipanggil dalam sholat adalah Allahu Akbar. Di dunia kita enak, ditanya marrabbuka jawabnya Allah. Tapi nanti di sana Pak, yang jawab kita sesuai dengan amal perbuatan. Maka setiap sholat 5 waktu yang tidak kita tinggalkan, itulah yang nanti akan menyelamatkan kita di alam barzah. Amin Allahumma amin. Maka sebelum ke sana, yuk kita lakukan 3M sebelum masuk pindah ke alam barzah. Inilah ceramah saya yang terakhir. 3M ini kita persiapkan dari sekarang. M yang pertama, pakai masker. Nah itu mah COVID. Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. M yang dimaksud yang pertama, bekal menuju ke alam barzah agar bahagia, terus ke alam al-mahsyar, terus sampai ke alam akhirat menuju surganya Allah. M yang pertama, memperbanyak amal soleh. Amal soleh apapun Pak. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah sepelekan amal sekecil apapun. Ketika itu baik, bisa jadi disitulah rahmat Allah diberikan kepada kita. Sekecil apapun. Misalnya Syekh Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, pengarang kitab yang dikenal dengan kitabnya Ihya Al-Ulumuddin. Pak, beliau mendapatkan rahmat Allah karena amal yang dianggap kecil. Dia kasihan kepada seekor lalat. Kasihan lalat kehausan, dia biarkan meminum tintanya. Ternyata gara-gara itu Pak, seorang Syekh Al-Imam Al-Ghazali mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahagia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kita, sekecil apapun amal soleh. Contoh, minum pakai tangan kanan itu sepele Pak, mungkin sepele. Tapi ketika ini menjadi sebuah kebiasaan yang kita rutinitas lakukan, amal minum dengan tangan kanan ini bisa jadi disitulah Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Tidak harus yang besar-besar. Rahmat Allah itu dirahasiakan. Wa katamar ridho fi ta'atin, Allah merahasiakan ridhonya. Kenapa? Agar kita semuanya bersemangat dalam memperbanyak amal soleh. Khususnya sholat 5 waktu jangan
ditinggal. Karena sholat itu sayyidul ibadah. Sholat itu pemimpinnya ibadah. Ibarat angka 0. Nolnya ada 9. Nilainya berapa Pak? 0. Nilainya ada 15. Nilainya 0. Tapi ketika ada angka 1 di depan angka 0, maka 0 yang 9 tadi menjadi nilai 1 miliar. Satu inilah sholat Pak. Semua ibadah yang lain begitu rajin Bapak lakukan, tapi sholat ditinggalkan, hancur semua ibadah yang lain itu Pak. Maka yuk perbanyak amal soleh khususnya sholat. M yang kedua, menjauhi perbuatan dosa atau menjauhi perbuatan maksiat, khususnya meninggalkan sholat. Jauhi niat untuk sengaja ninggalin sholat tuh jauhin Pak. Jangan sampai kita ninggalin sholat karena dengan sengaja. Kalau ketiduran urusannya lain, kalau kelupaan hukumnya lain. Tapi sengaja udah waktunya waktu sholat, sengaja kita tinggalkan. Maaf, bainal mu'mini wal kafir as-sholat. Kita yang membedakan antara mukmin dan kafir itu sholat. Udah sholat kita sebisa kita Pak. Subuh kesiangan Pak, jam 7. Sholat subuh jam 7 nggak apa-apa. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil kiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Ya jangan dirubah niatnya ya. Walaupun jam 7 kesiangan, sholat subuh jam 7. M yang terakhir Pak, mempercepat taubatan nasuha. Kita setiap hari berbuat dosa, mari kita pun setiap hari bertaubat. Ada zikir yang setiap hari Bapak baca dalam sholat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali Bapak baca. Nih, atau sahabat Ibnu Abbas 3 kali kita baca. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, sebanyak busa di lautan, tapi dosa-dosa yang kecil ya Pak, akan dihapus, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan ini Pak. Baca tadi minimal setiap sholat, insya Allah banyaknya dosa kita pun, begitupun ampunan Allah lebih banyak kepada kita. Kita akhiri majelis ini dengan sholawat. Mudah-mudahan banyak keberkahan yang Allah turunkan pada majelis ini. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saiki zaman wis akhir, sekarang zaman sudah akhir. Akeh wong kang salah fikir, banyak orang yang salah berfikir. Yen gak ditambani zikir, kalau tidak diobati dengan zikir, akhire akalen jungkir. Yen gak ditambani zikir, akhire atine jungkir. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saiki zaman wis edan, sekarang zaman tambah edan Pak. Ada guru memperkosa santrinya, ada orang tua memperkosa anaknya, ada anak membunuh orang tuanya, remaja-remaji berhobi berbuat zina. Sekarang zaman tambah edan. Ake wong kelangan iman, banyak orang kehilangan iman.
yen gak ditambani Quran. Kalau tidak diobati dengan Quran, bisa-bisa edan tenan. Yen gak ditambani Quran, bisa-bisa edan beneran. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kaum muslimin wal muslimat, mari kita cepat taubat, cari ilmu yang manfaat, kanggo sangu ning akhirat. Cari ilmu yang manfaat, kanggo sangu ning akhirat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli alaih. Para jamaah sekalian, khususnya kepada keluarga besar almarhumah Hajah Eha, mari kita terus istiqomah mendoakan almarhumah orang tua kita, walaupun sekedar Fatihah. Karena jangankan Fatihah, satu hari Nabi Muhammad SAW berjalan menuju kuburan, lalu sahabat melihat Nabi Muhammad tergesa-gesa jalannya. Tapi begitu Nabi Muhammad pulang kembali ke kuburan, Nabi Muhammad kemudian pelan-pelan jalannya. Sahabat bingung, ya Rasul, tadi kau lewat sini pada saat berangkat kok cepat-cepat, kenapa saat pulang kok santai pelan-pelan? Maka Nabi pun menjawab, kalian tidak mendengar apa yang aku dengar. Saat aku berangkat, aku mendengar ahli kubur di dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Tapi saat aku pulang, siksanya diangkat oleh Allah karena anaknya yang di dunia sedang belajar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka yuk ajarkan anak-anak kita baca Quran, dan semua ahli waris almarhumah Hajah seringlah baca Quran untuk dikirimkan kepada almarhumah. Insya Allah di alam barzah di sana almarhumah mendapatkan kebahagiaan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf yang bisa saya sampaikan hanya singkat. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.